Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar ya teman-teman ya. Iya, ini jadi masih pagi ya teman-teman ya. Jadi aku tadi habis bangun tidur, langsung sarapan, habis itu gosok gigi dan sekarang aku bikin rekam ya satu video monolog. Habis itu aku mau mandi dan juga kerja ya seperti biasa ya teman-teman ya, karena udah hari kerja lagi ya teman-teman ya. Iya. Jadi aku kepikir seperti ini teman-teman ya. Nggak apa-apa, ini hanya sharingan aja gitu ya, sharingan yang aku mau infokan gitu ya teman-teman ya. Tapi ini aku jujur aja ya, aku melalui pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku ini, aku yakin saja gitu teman-teman ya. Aku yakin gitu ya melalui apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan gitu ya, yang pengalaman yang pernah aku lihat gitu ya. Tapi jujur aja ini juga nggak 100% pasti seperti ini, tidak gitu. Tapi aku yakin seharusnya seperti ini, sangat yakin teman-teman ya. Tapi teman-teman mungkin nanti boleh dipertimbangkan sendiri saja apakah bisa diterima atau tidak gitu. Itu kembali ke teman-teman, nggak apa-apa gitu. Tapi aku sebagai seorang indigo gitu ya, menyampaikan apa yang aku tahu sesuai dengan keyakinan aku gitu ya. Jadi ini cerita ini adalah berdasarkan keyakinan aku ya, dan bukan sesuatu yang 100% pasti benar gitu ya. Tidak ya teman-teman ya. Tapi aku yakin ini adalah yang menurut aku benar dan seharusnya ini benar gitu teman-teman ya. Tapi kesimpulannya kembali ke teman-teman ya. Jadi aku mau bilang seperti ini teman-teman ya. Jadi hantu, jin, segala macam itu ya, pada dasarnya itu mereka itu adalah sesuatu yang bisa merasakan kondisi kita gitu teman-teman. Dia bisa merasakan kondisi kita gitu, apalagi kayak hantu-hantu budaya dan segala macam gitu ya. Itu benar-benar dia bisa rasakan gitu. Jadi aku mau bilang seperti ini. Jadi misalnya ada orang kasih persembahan misalnya gitu ya, kasih persembahan mungkin makanan atau buah gitu ya di tempat keramat gitu ya, atau apa gitu ya. Mungkin orang lain berpikir gitu ya, jangan, nggak boleh ambil lo, ntar lu gini-gini lo, apa lu nggak boleh makan gitu, kira-kira seperti itu. Nah itu mungkin bisa benar gitu ya. Tapi kalau memang kita ada niat yang baik ya, kita ada niat yang baik dan juga memang kita posisinya itu adalah udah nggak ada jalan begitu ya. Tapi ini mereka itu ya, hantu makhluk halus itu sangat paham sekali ya. Mereka sangat bisa tahu gitu ya arah dari maksud hati kita gitu. Jadi kita tidak bisa berbohong teman-teman ya. Jadi jujur aja, kita tidak bisa membohongi hati kita, diri kita gitu. Kepura-puraan kita nggak bisa bohong. Jadi kalau memang kita benar gitu ya, kalau kita kelaparan, kalau udah nggak ada jalan lagi, kita udah mesti makan persembahan itu, atau mungkin sesajen itu ya yang ada buahnya atau apa, kita mesti ambil, kita mesti makan gitu untuk menyambung hidup gitu ya, terpaksa gitu ya. Itu aku yakin ya, ini gak 100% benar ya teman-teman. Mungkin bisa ada pendirian masing-masing ya, tapi aku hanya menyampaikan yang aku yakinkan ya teman-teman ya. Itu tidak apa-apa gitu teman-teman ya, boleh diambil, boleh dimakan gitu. Jadi tidak akan terjadi apa-apa, aku yakin seperti itu. Karena pada dasarnya hantu, makhluk halus itu segala macam itu ada juga kayak apa ya, sisi baiknya gitu loh teman-teman loh. Tapi aku nggak bilang mereka itu seperti Tuhan, nggak ya. Mereka itu bagaimanapun tetap jin atau penampakan gitu ya, yang berbeda dengan Tuhan ya. Jadi lawannya bukan lawan, kayak yang aku bilang itu ya, yang ada kaya berarti ada miskin gitu ya, ada cantik ada jeleknya. Jadi ini adalah seperti ada Tuhan ya, berarti ada hantu dan segala macam itu. Seperti itu aja analoginya teman-teman ya. Jadi kalau memang kita melakukan sesuatunya yang sesuai dengan hati, kondisi kita yang tidak bohong ya, memang apa adanya dan memang udah begitu gitu ya, itu menurut aku tidak apa-apa gitu teman-teman ya. Jadi benar-benar tidak apa-apa gitu. Kadang-kadang kan kita suka lihat ya, ada kayak mungkin kepercayaan orang apa gitu ya, itu suka ada kayak persembahan, kayak misalnya buah atau mungkin makanan atau apa gitu ya. Nah itu kalau memang kita butuhkan gitu ya, kita benar-benar butuh gitu ya untuk mengkonsumsi atau mengambil gitu, itu nggak, menurut aku ya, aku yakin itu tidak ada masalah gitu teman-teman ya. Tapi kita jangan kayak ada persembahan orang atau apa terus kita ambil gitu ya, kayak misalnya buah gitu kita ambil, habis itu buahnya itu kita jual gitu, kita dapat uangnya kita
nikmati sebagai sesuatu yang nggak mendesak begitu ya. Kayak misalnya uangnya kita pakai untuk beli misalnya untuk beli kayak perhiasan atau apa gitu. Nah itu sungguh nggak bagus teman-teman ya. Aku nggak bilang kayak bakal apa gitu ya, bakal kenapa, aku nggak yakin gitu ya. Aku juga nggak tahu apakah bisa gitu ya. Cuma tapi di tempat yang benar-benar keramat itu hati-hati teman-teman ya. Bisa ya, bisa kayak ada sesuatu yang terjadi gitu. Bisa teman-teman ya. Aku pastikan itu bisa ya. Nanti di video aku yang lain aku akan ceritakan ya pengalaman. Kini aku pernah ngomong deh atau apa aku lupa, tapi aku akan ceritakan pengalaman mengenai tempat keramat itu ya. Kayak kita bermain-main tempat keramat yang benar-benar dengan niat yang buruk ya, itu bagaimana itu ada impact ya teman-teman ya. Iya, jadinya nggak bagus lah ya kalau kita seperti itu ya. Tapi kalau kita misalnya terpaksa mesti jual buahnya, habis itu uangnya kita buat beli susu untuk anak kita gitu ya. Kalau anak kita nggak minum susu, dia bakal pertumbuhannya terganggu atau apa gitu. Nah itu aku rasa tidak apa-apa ya. Aku yakin tidak apa-apa teman-teman ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang bukan kebutuhan mendesak atau apa, itu nggak bagus ya. Jangan dilakukan teman-teman ya. Sama juga ya seperti kayak misalnya ada apa gitu ya, kayak ada sesajen atau apa gitu, itu kita nggak sengaja injek atau apa gitu. Nah itu kalau memang kita nggak sengaja ya, memang benar-benar ya, memang kenyataannya benar-benar kita nggak tahu gitu, nggak sengaja gitu, tapi juga kita ada niat kayak rasa bersalah gitu, kayak dalam hati juga berminta maaf gitu, kayak aduh nggak sengaja, kayak mohon maaf atau apa gitu ya teman-teman ya. Itu aku yakin banget gitu ya, dengan keyakinan yang sangat tinggi sekali, itu tidak akan terjadi apa-apa juga gitu, karena mereka makhluk halus segala macam itu juga bisa sangat memahami gitu ya kondisi dari seorang manusia ini. Mohon maaf ya teman-teman ya, ada suara motor yang benar-benar berisik sekali gitu ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Semoga masih bisa dengar ya teman-teman ya. Aduh ya ampun, ini benar-benar iya. Jadinya mereka benar-benar bisa paham ya teman-teman ya. Jadinya nggak usah khawatir lah ya. Termasuk juga misalnya teman-teman, tapi memang ya janganlah ya. Aku tadi mau bilang kayak teman-teman pipis sembarangan di mana gitu, tapi benar-benar nggak tahu, nggak itu jangan ya. Pipis tidak di tempatnya itu udah salah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa sih janganlah. Maksudnya kalau bisa jangan pipis sembarangan gitu ya. Jangan pipis di hutan, di bawah pohon, di mana gitu ya. Kalau bisa gitu pipislah pada tempatnya gitu, di toilet atau di kamar mandi gitu ya teman-teman ya. Cuma kalau memang terpaksa atau apa ya, itu lakukan dengan hati yang baik gitu ya teman-teman ya. Dengan niat yang baik gitu, juga cari tempatnya juga jangan yang kayak tepat di bawah pohon kayak gitu, itu jangan gitu ya teman-teman ya. Tapi mungkin lebih ke tempat terbuka lah ya, tempat terbuka yang jangan di pojok-pojok gitu ya, tempat yang terbuka gitu, atau dilewati dulu tempatnya beberapa kali gitu ya. Kayaknya aku pernah bahas ya di video lain ya, mungkin teman-teman bisa cek kali ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang ya di video ini gitu ya. Jadi intinya itu adalah aku cuma mau bilang ya, hantu segala macam itu mereka tahu ya niat dari kita gitu ya. Kalau kita memang punya niat baik ya, niat yang udah nggak ada jalan lagi, kita mesti melakukan hal yang kelihatannya tidak baik begitu ya, tapi nggak akan terjadi apa-apa sih teman-teman ya. Aku yakin ya teman-teman ya, sebagai seorang indigo ya. Tapi aku nggak bilang itu 100% pasti benar seperti itu, enggak ya. Tapi aku sangat yakin sekali, dan kesimpulannya kembali ke teman-teman ya gitu ya. Apakah pembahasan atau pendapat aku ini bisa diterima atau tidak, itu nggak apa-apa gitu ya, kembali ke pemikiran teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi aku cuma mau sampaikan seperti itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya dari video ini gitu ya. Kita sampai ketemu lagi di video yang lain ya teman-teman ya. Terima kasih loh udah di support terus ya teman-teman ya, udah mau ditonton juga video monolog ini. Sampai jumpa lagi ya teman-teman ya di video aku yang lain.